Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bahasan yang ketiga, yaitu tentang Bai'atul Aqabah yang kedua. Diriwayatkan dari Jabir, langsung kita artikan saja, biar nggak dalu-dalu. Tidak lali tapi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam mengajak orang-orang selama 10 tahun. Beliau menyeru kepada orang-orang ini, pada orang-orang waktu itu, di tempat-tempat mereka, di pasar Ukas, di Majnah, dan di musim-musim haji di Mina. Beliau mengatakan kepada orang-orang, "Mayyan suruni hatta ablagha risalata rabbi walahul jannah." Siapakah yang mau menolongku hingga aku bisa menyampaikan risalah Tuhanku, maka baginya surga. Sampai kemudian hingga karena dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini, orang-orang dari Yaman, dari Mesir, dari lainnya yang pulang dari Mekah selalu mewanti-wanti kepada tetangga-tetangganya, teman-temannya, ketika mereka mau ke Mekah, agar berhati-hati jangan sampai terfitnah dengan seorang pemuda, ya maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai terfitnah agama mereka dengan seorang pemuda Quraisy, maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang selalu diperingatkan kepada orang-orang sepulang mereka dari Mekah, karena gencarnya dan semangatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan agama ini, dalam menyampaikan kebenaran ya Allah Subhanahu wa taala, dalam mengajak umat manusia agar selamat dengan beriman kepada Allah, dengan beribadah hanya kepada Allah, dengan masuk agama Islam ini. Maka ketika mereka datang ke Mekah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat di antara mereka, orang memberikan isyarat dengan menunjuk-nunjuk. Ini orangnya ini yang ditunjukkan ini. Gitu. Jadi semakin terkenal gitu. Ini orang ini yang ini, sambil mengisyaratkan itu bisik-bisik mereka gitu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya pangling aku. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang dari Yasrib, dari Madinah, ya, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka membela dan membenarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kata Jabir bin Abdullah, lalu keluarlah seorang laki-laki dari kami, lalu dia beriman kepada Rasulullah SAW dan belajar Al-Quran. Lalu dia kembali kepada keluarganya dan menyampaikan tentang keislamannya, mengajak kepada agama Islam. Hingga tidak ada yang tersisa satu rumah dari rumah-rumah orang-orang Ansor Madinah, kecuali di dalamnya ada sekelompok kaum muslimin, ada yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu dimulai dari sekelompok orang yang datang menemui Rasulullah SAW berbaiat.
Mereka pulang ke Madinah, kemudian mendakwahkan agama ini. Dan ini seharusnya yang kita contoh. Ketika kita mengetahui suatu kebaikan, kebenaran, maka kita ajakkan kepada orang lain, agar orang lain juga merasakannya. Ya, surga itu luas. Gitu. Kalau seandainya ini jalan yang benar, jalan yang akan mengantarkan kepada kita ke dalam surga, mbok yo diajak. Itu keluarganya, bapak ibunya, tetangga-tetangganya, teman-temannya. Oh kok sengaja pirang-pirang tahun kok kau sing diajak belas sih ya. Jadi yang bisa kita teladani para sahabat-sahabat itu ketika masuk Islam, pulang ke kampung halamannya di Yathrib, mengajak keluarganya, ya, mengajak teman-temannya sampai dikatakan tidak ada satu rumah di Yathrib di Madinah itu kecuali di dalamnya sudah ada yang memeluk agama Islam. Nah, itu diawali dari sekelompok orang dari kaum muslimin yang mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian mereka yang sudah masuk Islam ini kemudian mereka berkumpul dan saling mengatakan sampai kapan kita biarkan, ya sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW diusir dari gunung satu ke gunung yang lain di Mekah. Jadi ini keprihatinan mereka yang telah beriman. Ya sampai kapan? Lalu kemudian berangkatlah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di antara orang-orang Madinah itu sebanyak 70 laki-laki. Mereka menghadap Rasulullah SAW pada musim haji. Datang ke Mekah dan mereka berjanji bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah. Ya sambil mereka datang ke sana itu diliputi rasa takut tentunya, takut diketahui oleh orang kafir Quraisy, maka mereka berangkat secara sendiri-sendiri, enggak berkelompok 70 orang, tapi secara sendiri-sendiri. Ada yang berjalan 2 orang, 3 orang, ya ke tempat yang telah disepakati yaitu di Aqabah, sampai semuanya berkumpul di sana. Lalu kata Jabir bin Abdullah, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, fakulna ya Rasulullahi nubayyi'uka, wahai Rasulullah, kami berbaiat kepadamu. Qala, Rasulullah SAW mengatakan, tubayyi'unani ala as-sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Rasulullah SAW mengatakan, kalian berbaiat kepadaku untuk mendengar dan taat dalam keadaan semangat ataupun aras-arasan. Yang kedua, memberikan nafkah, memberikan sedekah infak dalam keadaan sulit maupun gampang, dalam keadaan sempit ataupun lapang. Yang ketiga, kalian berbaiat kepadaku untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian yang keempat, agar kalian berkata di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa takut celaan orang-orang yang mencela. Wa antaqulu fillahi la takhafuna laumata laim. Selanjutnya adalah agar supaya kalian menolongku dan melindungiku apabila aku datang kepada kalian. Artinya datang ke Madinah. Seperti apa yang kalian melindungi diri-diri kalian, istri-istri kalian, dan anak-anak kalian. Jika kalian taati itu, maka kalian akan mendapatkan surga. Walakumul jannah. Ini adalah isi dari baiat itu. Kemudian kata Jabir, fakumna ilaihi fabaya'nahu wa akhadha biyadihi As'ad bin Zurarah. Lalu kata Jabir, maka kemudian kami berdiri menghadap kepada beliau dan kami berbaiat kepadanya dan mengambil tangannya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini adalah orang yang paling muda di antara 70 orang ini. Dia mengatakan, sebentar,
wahai penduduk Yasrib, penduduk Madinah. Sik cowok. Sik lur. Aja kudu bayat dhisik. Sebentar wahai penduduk Yasrib, penduduk Madinah. Sesungguhnya kita ini mengadakan perjalanan yang jauh seperti ini tidak lain kecuali kita mengetahui bahwasanya beliau ini adalah utusan Allah. Dan sesungguhnya kita mengeluarkannya pada hari ini akan berhadapan dengan orang-orang Arab seluruhnya. Kalau kita bawa Rasulullah SAW hari ini, maka kita akan berhadapan dengan orang Arab seluruhnya. Mereka akan membunuh orang-orang terbaik di antara kita. Akan menghabisi kalian. Akan membunuh orang-orang yang terbaik kalian, menghabisi kalian dengan pedang-pedang mereka. Apakah kalian orang-orang yang bersabar atas hal itu dan kalian akan mendapatkan pahala dari Allah? Atau apakah kalian termasuk orang yang takut atas diri kalian sebagai pengecut? Maka jelaskanlah hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan uzur kepada kalian. Lalu berkatalah mereka, menjauhlah dari kami. Atau jauhkanlah kata-kata itu dari kami. Wahai As'ad, demi Allah kami tidak akan meninggalkan baiat ini selama-lamanya. Dan kami tidak akan membatalkannya selama-lamanya. Lalu kata Jabir, lalu kami berdiri berhadapan dengan Rasulullah SAW dan kami berbaiat kepada beliau. Lalu kemudian beliau mengambil atas kami syarat agar ditaati dan karena itu dijanjikan surga radhiyallahu anhum ajmain untuk mereka. Ini yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah tentang kisah Baiatul Aqabah. Yang kedua, Baiatul Aqabah yang kedua. Kemudian dalam riwayat yang lain diceritakan dari Junadah bin Abi Umayyah, ia berkata, kami masuk ke Ubadah bin Samit. Kami pernah masuk kepada Ubadah bin Samit yang waktu itu sedang sakit, artinya mengunjungi Ubadah bin Samit waktu beliau sakit. Kami berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadamu. Ceritakanlah sebuah hadis yang bermanfaat, yang Allah berikan manfaat kepadamu dengannya, yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Lalu dia, Ubadah bin Samit mengatakan, Nabi SAW mengajak kami, menyeru kepada kami, dan dia berkata, dengan apa-apa yang dia mengambil kepada kami baiat untuk mendengar dan taat dalam keadaan semangat dan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan sempit dan juga dalam keadaan kami lapang. Dan juga mementingkan orang lain atas diri kami. Dan agar tidak menentang kepada penguasa kaum muslimin kecuali telah nampak kekufuran yang jelas di sisi kalian dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bukti-bukti. Sesudah selesai baiat Aqabah, ini ceritanya seperti itu, sampai situ riwayatnya. Kemudian setelah selesai Baiatul Aqabah, kemudian disebutkan oleh Jabir, ada setan yang teriak di Bukit Aqabah, ya, dengan teriakan yang sangat keras yang bisa didengar oleh orang-orang. Lalu dia berkata, wahai penduduk Jabajib. Jabajib itu
kalimat yang sering diomongkan kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk olok-olok kepada Rasulullah SAW. Jawajib itu rumah-rumah yang ada di Mina. Rumah-rumah yang ada di Mina. Wahai penduduk Jawajib, apakah maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang al-mudammam. Mudammam itu kalimat ejekan yang dialamatkan seringkali diejekan kepada Rasulullah SAW. Termasuk juga as-sobat. Orang yang murtad. Bersama dia, orang yang murtad bersama Nabi ini maksudnya, telah berkumpul orang-orang untuk memerangi kalian. Maka berkatalah Rasulullah SAW, ini adalah Azabul Aqabah. Ini adalah anaknya Uzaib. Adapun Allah Subhanahu wa taala, adapun demi Allah, wahai musuh Allah, sungguh aku akan meluangkan untukmu. Wallahu a'lam maksudnya gimana? Jadi ininya kita mendapatkan di sini bahwasanya setan itu selalu tidak suka dengan adanya kebaikan. Ya, selalu tidak suka dengan adanya kebaikan. Dan dia selalu akan mengajak orang-orang untuk menentang kebaikan. Sejak zaman Nabi SAW, ya, ada yang berani menampakkan dirinya terang-terangan, ada yang tidak berani menampakkan dirinya. Artinya setan itu, dari jin itu punya kekuatan yang memang mereka tidak sama. Ada yang bisa menampakkan dirinya, ya, lama, ada yang sebentar, ada yang mungkin enggak, sangat sebentar. Ada yang hanya bisa bersuara, mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh orang banyak. Dan itu telah kita fahami. Jadi mereka itu punya kemampuan juga berbeda-beda seperti kita. Bisa masuk ke alam kita ini dengan kekuatan masing-masingnya. Ada yang lama nampaknya, penampakannya lama, ada yang enggak pakai lama, ada yang sebentar sekali. Kalau lama sekali, ya itu di TV. Di TV. Ya, itu lama sekali itu di TV. Makanya seperti yang sering kita dapatkan, cerita yang kita dapatkan, atau mungkin kita sendiri mengalami. Ketika diwedeni gitu, dari gerduwo itu mesti gak tahu suwi. Ya mesti gak tahu suwi. Karena mereka sendiri masuk ke alam kita itu suatu yang berat. Bukan alam dia. Dia harus menyihir dirinya untuk menjadi sesuatu yang wujud yang bisa dilihat. Itu bukan perkara yang gampang, yang mudah bagi mereka. Tapi Allah berikan kekuatan masing-masingnya berbeda. Ya. Makanya kalau kemudian mereka masuk ke alam kita, hukumnya adalah hukum kita. Kalau seandainya kita pukul, ya kita kena dia. Ya kesakitan. Karena hukumnya hukum alam kita. Jadi kalau ditubrak itu jelas, ya tembus kayak angin gitu, bujui itu di TV, gitu. Kayak angin gitu. Kemudian dia bisa menyakiti kita, ya bisa kalau menggunakan sarana-sarana alam kita gitu, melempar batu gitu misalnya gitu, bisa aja matikan TV, bisa aja gitu. Ya bisa aja. Tapi biasanya tidak lama. Ada yang bisa menampakkan kuat dia menembakkan, tapi itu tidak lama. Dan kalau masuk ke alam kita, otomatis hukumnya adalah hukum kita. Suatu yang nampak bisa dipukul, bisa gitu. Maka harus telepon botol barang. Kaget tau gitu. Boy muduni berarti. Ya, Rasulullah SAW pernah menangkap mereka. Gitu. Pernah menampakkan diri menang ditangkap Rasulullah. Bisa. Kita teruskan di sini. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW setelah selesai baiat, kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk kembali ke tenda-tenda mereka. Ya, tenda-tenda mereka. Berkata Abbas bin Ubadah bin Nadlah, wahai Rasulullah, dan demi Allah Subhanahu wa taala yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika engkau mau, aku akan menghabisi penduduk Mina ini besok dengan pedang kami ini. Dan Rasulullah SAW menjawab, lam nu'mar bihada. Kita belum diperintah untuk seperti itu, untuk berperang. Itu kisah tentang
Bai'atul Aqabah yang kedua. Ya, ringkas sekali dari beberapa riwayat yang ada. Kedatangan orang-orang Madinah yang berbaiat di Aqabah. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah tentang Bai'atul Aqabah ini? Yang pertama ditulis oleh mu'alif bahasanya Bai'atul Aqabah yang kedua ini adalah unsur penting di dalam Islam. Unsur penting di dalam Islam. Karena darinya terbuka jalan-jalan bagi para sahabat ke depannya untuk hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu, setelah sahabat hijrah, Rasulullah SAW juga hijrah. Dan dari titik ini kemudian terjadilah perang Badar Kubro yang sangat terkenal itu. Itu kan setelah 2 tahun dari hijrahnya Nabi SAW itu, maka terjadilah perang Badar Kubro yang sangat terkenal itu. Di mana sebanyak 311 kaum muslimin menghadapi 900 sampai 1000 pasukan kafir dengan persenjataan lengkap mereka. Sementara kaum muslimin hanya ada 1 kuda dan 7 unta. Gak seimbang sekali. Luar biasa pada bulan Ramadan. Panas-panas sih, poso. Nah itu. Jadi dari titik ini kemudian adanya perang Badar Kubro. Makanya dikatakan oleh Ka'ab bin Malik yang ikut dalam Bai'atul Aqabah yang kedua ini, kata dia, sungguh aku telah menyaksikan bersama Nabi SAW malam Aqabah. Artinya dia salah satu pelaku yang ikut dalam Bai'atul Aqabah. Ketika kami berjanji di atas Islam ini dan tidaklah ada yang lebih aku sukai tidaklah ada yang lebih aku sukai dari Bai'atul Aqabah ini dibandingkan ikut perang Badar. Karena sesungguhnya perang Badar itu selalu diingat, walaupun perang Badar itu selalu diingat oleh manusia. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang riwayat ini, perkataan Ka'ab bin Malik ini, bahwasanya dia salah satu dari pelaku yang ikut Bai'atul Aqabah dan dia tidak lebih suka jika ditukar dengan perang Badar yang terkenal yang banyak disebut orang itu. Dia lebih suka untuk ikut Bai'atul Aqabah. Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan penjelasan karena sesungguhnya orang yang ikut perang Badar sekalipun itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa, yang utama. Dengan sebab bahwasanya yang pertama adanya perang itu, perang yang ditolong di dalam Islam, perang pertama yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Akan tetapi Bai'atul Aqabah itu menjadi sebab dalam tersebarnya Islam dan di antara ada tumbuhnya adanya perang Badar. Jadi penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Perkataan Ka'ab bin Malik. Karena sesungguhnya orang-orang yang mengikuti perang Badar sekalipun ada sebuah keutamaan. Ya, karena dia adalah perang yang mana Allah Subhanahu wa taala tolong. Dengan jumlah sekian Allah Subhanahu wa taala tolong. Berikan kemenangan di dalam Islam ini. Akan tetapi Bai'atul Aqabah itu adalah sebuah sebab. Itu menjadi sebabnya. Kemudian tersebarnya Islam ini dan diantaranya adanya perang Badar itu. Jadi kalau seandainya tidak, misalnya kalau andai-andai gitu, kalau seandainya tidak ada sekelompok orang Ansor ini yang kemudian datang kepada Nabi di Madinah, di Mekah, mengadakan baiat, tentu tidak terbuka pintu hijrah ke sana, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena adanya orang-orang ini, kemudian orang ini pulang menyebarkan dakwah Islam sehingga menjadi mayoritas di Madinah. Islam itu menjadi agama yang mayoritas. Kemudian setelah Rasulullah SAW datang ke sana, ya langsung menjadi pemimpinnya. Ya langsung menjadi
pemimpinnya. Karena semua beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian iri. Gitu ya. Iri. Dan kemudian pura-pura masuk Islam. Tokoh munafik itu. Pura-pura masuk Islam. Karena keviralan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dukungan dari masyarakat Yasrib yang sedemikian itu. Kalau dia nggak ikut bergabung, yo kalah pamor. Gitu. Ya, akan terkucilkan kira-kira begitu. Maka sungguh ini adalah momen yang sangat penting. Ya, momen Bai'atul Aqabah ini adalah momen yang sangat penting karena darinya kemudian tersebarnya agama Islam termasuk juga adanya perang Badar. Tidak ada niatan untuk perang Badar sesungguhnya ini. Dia ingin mencegat saja. Asal mulanya itu ingin mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Sam dengan membawa harta berat yang banyak sekali dan dikawal oleh sedikit orang. Kemudian pelajaran yang kedua adalah disebutkan di sana tentang syarat dari syarat Baitul Aqabah yang kedua ini adalah memberikan supaya orang-orang itu memberikan nafkah atau sodako atau infak baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang. Sodako atau infak itu sunnah hukumnya. Kalau zakat itu wajib. Jadi dalam Bai'atul Aqabah ini orang berjanji setia untuk taat, untuk mendengar dan taat, untuk memberikan sodako, infak atau zakat baik dalam keadaan terpaksa ataupun dalam keadaan sukarela, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Artinya memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jihad yang paling agung. Ya, karena disebutkan dengan harta dulu sebelum jiwa kan begitu. Ini adalah termasuk di antara jihad yang paling agung. Yaitu jihad dengan harta benda. Karena Allah Subhanahu wa taala mendahulukan jihad, penyebutan jihad dengan harta sebelum jihad dengan jiwa. Sesungguhnya memberikan nafkah di jalan Allah itu lebih utama daripada nafkah-nafkah yang lain secara mutlak. Ya, memberikan nafkah yang lainnya itu berbeda nilainya dengan ketika dalam kondisi jihad. Dan pada masa itu adalah sangat dibutuhkan akan hal itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala misalnya disebutkan dalam Al-Qur'an innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang percaya, yakin, siap menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tanpa ragu-ragu. Kemudian mereka tidak ragu. Wa jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, yang jujur dalam keimanannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan dari adab Allah yang Maha Pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu beriman. Kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah, di sini disebutkan harta dulu baru jiwa. Menunjukkan akan keutamaan dari keutamaan jihad, yaitu jihad dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama secara mutlak dibandingkan mengeluarkan harta atau berinfak di jalan Allah yang lainnya. Jihad itu. Maka kalau kita sekarang ini kemudian memberikan harta kita untuk saudara-saudara kita yang sedang berjihad di
Gaza, Palestina misalnya. Maka itu semoga menjadi amalan yang akan memberatkan amal soleh kita. Ya. Karena itu adalah utama gitu. Kemudian yang kedua, di dalam isi perjanjian Hudaibiyah, Bayatul Aqabah yang kedua ini juga dijelaskan tentang pentingnya perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya perkara mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari berbuat mungkar. Di dalam agama kita ini. Tidak ada agama-agama yang lain yang seperti ini, yang mengajarkan seperti ini. Ya. Mungkin agama yang lain kamu ditampar pipimu, berikan pipi. Ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Ya ada agama-agama yang lain mungkin mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran secara khusus disebutkan. Di dalam Islam ini disebutkan. Dan ini adalah masuk dalam Bayatul Aqabah. Ikatan perjanjian akan pentingnya mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang beriman sedemikian itu. Yaitu at-taibunal 'abidunal hamidunas saihunal raqiunas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjalan mencari ilmu, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah, dan mereka mencegah dari yang mungkar, dan orang-orang yang menjaga batas-batas Allah, maka berikanlah gembira bahwa syiril mukminin, maka bergembiralah orang-orang yang beriman. Ini adalah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Bertobat, insya Allah kita sudah. Tiap hari, ada juga yang bertobat tiap hari. Bertobat. Beribadah kepada Allah. Sudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin gak sesempurna para sahabat. Gak sebaik para sahabat. Tapi kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Ono sing sregep full salat berjamaah 5 waktu. Ono sing maghrib, isya, mbek subuh tok, dhuwur asare ijeno pasar, ijeno goro, ijeno tambak, gitu ya. Ijen becak. Ada seperti itu? Ada yang sholat ibadah-ibadah wajib dilaksanakan. Sholat sunahnya gak pateo. Atau gak dikerjakan. Ada yang sholat wajib dikerjakan. Sholat sunnah juga dikerjakan. Bahkan poso bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga dikerjakan. Ya, artinya setiap kita berbeda-beda. Ya, berbeda-beda dalam pengamalan ibadah ini. Yang semuanya insya Allah beribadah. Sebagai sifat dari orang beriman. Kita juga selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita juga berjalan untuk kebaikan, mencari ilmu misalnya. Kita ruku sujud ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalahnya. Kita sudahkah mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar? Nah, monggo di petani dewi-dewi. Sudahkah kita menjaga batasan-batasan Allah? Ini haram, janganlah gitu. Ini makruh, jangan jaga batasan Allah. Kalau sudah, semoga kita mendapatkan termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini termasuk perkara yang menguatkan kedudukan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk suatu perkara yang menguatkan kedudukan. Ya, ayat-ayat tadi itu menguatkan kedudukan akan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam agama ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengiringkan perbuatan ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu dengan diiringi dengan sholat, dengan zakat, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya.
Masih ada waktu. Pelajaran yang lain di dalam Bai'atul Aqabah terkandung keutamaan yang banyak bagi penduduk Ansor. Jadi dalam Bai'atul Aqabah ini ada sebuah keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada penduduk Yasrib, penduduk Ansor, penduduk Madinah. Ridwanullahi alaihim. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan mereka dan pujian kepada mereka. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kunyah Abul Qasim. Jadi ingat ya, Nabi itu mempunyai banyak nama. Saya teringat dengan pertanyaan yang di Holcim kemarin itu. Bukankah di Al-Quran itu disebutkan akan datang Nabi yang namanya Ahmad? Kok namanya Muhammad? Gitu, kok namanya Muhammad? Kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak Ahmad? Maka kita katakan bahwa Nabi Muhammad itu punya nama atau sebutan yang bermacam-macam. Selain Ahmad, Muhammad. Makanya di Al-Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Allah menyebutnya dengan Muhammad selain menyebut Ahmad. Nabi Muhammad disebut juga Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Karena anaknya Qasim. Nabi Muhammad disebut juga apa? Toha. Ala Toha Rasulillah gitu. Disebut juga Yasin gitu ya. Ya, Yasin. Maka di sini dikatakan Nabi Muhammad SAW sebagai Abul Qasim. Itu Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW atau telah berkata Abul Qasim, yaitu Nabi SAW. Lau annal ansara salaku wadiyan au sya'ban lasalaktu fi wadil ansor. Ini sebagai bentuk pujian atau keutamaan orang Ansor. Kata Nabi, kalau seandainya orang-orang Ansor berjalan di suatu lembah atau syi'ib, celah bukit, maka aku akan berjalan di lembahnya orang Ansor itu. Yang orang Ansor itu lewat. Walaula hijrah lakuntu imra'an minal Ansor. Kalaulah tidak hijrah, tentu aku akan menjadi seorang daripada orang Ansor. Lalu dalam riwayat yang lain juga disebutkan dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yabghaduhum illa munafikun. Orang Ansor tidaklah mencintai mereka kecuali orang yang beriman, dan tidaklah benci kepada mereka kecuali orang munafik. Ini sebuah pujian kepada orang Ansor. Sampai disifatkan orang beriman itu dengan kecintaan kepada mereka, dan orang tidak beriman munafik itu dengan kebencian kepada mereka. Faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Ini sudah diingatkan Nabi SAW. Dan sekarang terbukti banyak orang yang benci kepada para sahabat Nabi, termasuk orang Ansor, yaitu orang-orang Syiah. Tidaklah mencintai mereka kecuali orang beriman, dan tidaklah membenci mereka kecuali orang munafik. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Barang siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Jadi keutamaan secara khusus kepada orang-orang Ansor dan secara umum kepada para sahabat. Yang kita semua tidak boleh mencela mereka. Kalau dibandingkan infak kita atau ibadah kita dengan mereka, gak ada separuhnya. La tasubbu ashabi.
Janganlah kalian mencaci sahabatku. Kalau kalian berinfak dengan dua gunung Uhudnya. Segunung Uhud besar berupa emas itu tidak bisa menyamai infak mereka. Separuhnya. Ya, saking mulianya para sahabat. Dalam hal ini, bahasan ini adalah para sahabat-sahabat dari Ansor. Mereka lah yang membuka pintu, ya semua terlepas. Semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mula-mula membuka pintu tersebarnya Islam ini. Di mana Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 10 tahun dengan penuh derita, caci maki dan sebagainya. Sulit sekali menembus kabilah-kabilah itu. Tapi Allah datangkan sekelompok orang dari Ansor. Kemudian tahu-tahu mempercayai Nabi, beriman kepada Nabi, membela Nabi. Dan ingin mengajak Nabi datang ke Madinah bersama mereka. Riwayat yang lain disebutkan di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu an tentang keutamaan orang Ansor. Dari Nabi SAW dia berkata atau bersabda, ayatul imani hubbul Ansor. Tanda keimanan itu dengan mencintai orang Ansor. Wa ayatun nifaqi bughdul Ansor. Dan tanda kemunafikan itu dengan membenci orang Ansor atau sahabat Ansor. Kemudian pelajaran yang lainnya, yang keberapa tadi? Perihal respon penduduk Ansor, ya respon penduduk Ansor untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian kesikapan mereka untuk menolong Nabi SAW. Kemudian mereka mendakwakan Islam ini terkandung hikmah yang besar. Seperti yang kita singgung tadi, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan orang-orang Ansor ini datang dan menerima Islam, beriman. Padahal mereka ini adalah orang yang datang dari jauh. Orang ini nggak langsung seketika awal-awal menerima Islam. Informasinya beda dengan orang-orang Mekah. Jadi terakhir-terakhir 10 tahun orang-orang ini baru menerima Islam. Tempat mereka jauh. Terkandung sebuah hikmah. Kalau seandainya itu sejak awal mereka menerima Islam atau tempat mereka itu dekat dengan Nabi dan menerima Islam, membela Nabi SAW, tentu orang akan mengatakan apa yang dilakukan itu adalah karena tujuan dunia, ingin ketenaran misalnya, ingin ketenaran, ingin mendapatkan harta dan lain sebagainya. Tapi dengan terlambatnya mereka menerima Islam ini dan cepatnya mereka menerima Islam setelah itu, sikapnya mereka dalam membela dan menolong Nabi SAW dan menyebarkan agama Islam ini, maka ini menunjukkan akan apa yang ada dalam hati mereka. Akan kebenaran agama Islam ini. Yang diterima oleh hati-hati mereka ini. Menunjukkan akan benarnya agama Islam ini. Dan itu tidak bisa dihilangkan. Itu lahir dari fitrah. Ya, itu lahir dari fitrah. Yes, cukup ya. Cukuplah. Hari ini masih ada acara berikutnya. Ya sudah, ini poin-poin pelajaran yang bisa kita dapatkan. Selain yang bisa kita mungkin renungkan sendiri dan mengambil faedah dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan faedah yang banyak dengan mempelajari ini semua. Lebih menjadikan kita semangat dan bisa menghargai akan jerih payah para sahabat Nabi dan lebih mencintai mereka, dan semoga kita semua dikumpulkan dengan mereka di surganya kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.